Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozul Channel, guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura, ataupun di seluruh dunia, ataupun di seluruh Nusantara ini? Apa khabar anda semua? Okey, hari ini saya mahu mereaksikan satu lagi video daripada channel, itu Audio Dakwah. Anda boleh pergi ke channel Audio Dakwah, klik butang subscribe-nya dan klik butang loceng, tanda sokongan anda juga kepada channel Audio Dakwah. Tajuk yang kita mahu reaksikan hari ini katanya adalah ternyata bahasa Indonesia terdapat dalam Al-Quran, daripada Ustaz Adi Hidayat, LCMA. Guys, setahu kita selama ini bahasa Indonesia sudah pun mendunia dan katanya baru-baru ini, tidak lama lagi pada tahun 2027, iaitu bahasa Indonesia akan menjadi bahasa yang ketujuh di dalam PBB. Malahan bukan itu saja, guys. Banyak bule-bule ataupun negara-negara lain seperti Vietnam, seperti Australia dan banyak negara lain pun sudah mempelajari bahasa Indonesia. Malahan bukan itu saja yang saya mahu banggakan, guys. Anda sebagai rakyat Indonesia pasti anda bangga apabila mengatakan ternyata bahasa Indonesia terdapat di dalam Al-Quran. Bukan di dalam mana-mana buku, guys. Bukan di dalam kamus Indonesia, bukan di dalam kamus Malaysia ataupun di dalam kamus dunia ini, tetapi terdapat di dalam Al-Quran. Mengatakan bahasa Indonesia ternyata ada di dalam Al-Quran. So guys, bagaimana yang saya maksudkan itu dan bagaimana ceritanya untuk membuktikannya, mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan Brozul. Mari. Yang paling menarik, fokus baik-baik, ternyata kita patut bahagia. Di antara sekian banyak ayat Al-Quran, ada satu kalimat dalam Al-Quran yang mengabadikan hubungan haramain dengan Nusantara. Baik, jadi pertama hubungan, ada tiga nanti fase hubungan. Satu, hubungan perdagangan masa sebelum Islam. Kedua, nanti masa keislaman. Dan yang ketiga, masa modern kekinian yang sebagian besar tadi sudah dibahas. Di masa-masa dulu, kata catatan Claudio Ptolemus, orang Arab sejak zaman bahkan sebelum Islam, mereka merajut hubungan perdagangan dan berakhir sampai dengan di Cina, tidak akan pernah sampai ke Cina kecuali mampir di satu tempat di Nusantara, daerah yang diberi nama dengan Baros, 414 km dari kota Medan, di Tapanuli. Barus. 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 Ada apa di Barus ini? Sebentar. Barus ni bukan tempat yang ada pohon barus tu, guys. Maaf ya kalau silap ya. Ini tekaan saya saja ya. Okey guys, kita lanjut saja. Karena di Arab tidak ada O. O, setiap O itu kemudian berubah menjadi U. Jadi kalau ada di Arab, misalnya kita bilang O, di Arab jadi U. Misal, Dono, Kasino, Indro. Kalau orang Arab kemudian menyampaikan, nggak ada O-nya. Dunu, Kusunu, Undro. Ya? Ya. Oh, tak ada di Arab. Karena Baros kemudian bagiannya adalah O. Anak kultulahum, yani, la yujad fil Arabiyya O. O. Jadi anda menulis an naqul O fil Arab hawalat ila U. Mahir betul. Idan anda menaqul dono yakulu dunu. Yakul kasino yakul kasinu. Yakulu indro yakulu indru. Luar biasa ustaz ni, guys ya. Faham tu? Masya-Allah, luar biasa. Faham. Wa tahawalat hadhihi al-kalimah min Baros ila Barus. Berubahlah kata ini dari Baros menjadi Barus. Apa yang penting di Barus ini sehingga singgah kemudian orang-orang Arab di sana, bertransaksi bisnis di sana, sampai nanti jadi kota pertama di Nusantara sebagai kota sejarah, kota tertua dan kota Arab pertama di Nusantara, sampai ada kemudian peninggalannya sampai dengan kini. Ternyata Barus dikenal dengan satu-satunya pada saat itu pusat di dunia yang memproduksi kapur. Itu yang saya kata tadi, kapur barus. Kapur barus. Terus terang saya katakan, guys, sebelum saya mereaction pun saya memang tak ada menonton video ini. Saya tengok tajuk, saya terus reactionkan saja sebab saya nak spontan. Kapur. Dari sini muncul istilah kapur barus. Dan setahu saya pohon barus ini, kafur ini, pohon kafur adalah salah satu pohon syurga. Dia hanya tumbuh di Indonesia saja pohon ini. Betul tak, guys? Anda boleh carilah apa yang saya kata betul ke tidak. Anda boleh komen di bawah komentar. Lihat sini, fokus. Jadi istilah kapur dulu nggak akan ditemukan. Kapur bukan bahasa Arab, kapur bukan bahasa Yunani, kapur bukan bahasa Cina, kapur bukan bahasa Jepang. Kapur asli bahasa Nusantara, bahkan asli bahasa Indonesia sampai dengan kekinian. Karena ada hubungan kuat perdagangan, singgah di Baros,
datang bawa kafur, disebarkan kemudian di wilayah Arab, disebarkan kemudian menjadi bagian dari aset Mahal bisnis, kafur nih. maka jadilah kosakata kafur jadi kosakata bahasa Arab yang disampaikan pada masa perdagangan pada saat itu. Maka jadilah kemudian kata yang diserap dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab disebut dengan kalimah mu'arrabah. Kalimah mu'arrabah. Asalnya kalimat asing diserap ke dalam bahasa Arab, jadi bahasa Arab, dan ketika disampaikan dengan menggunakan bahasa Arab, maka ditetapkanlah dalam kaidah sebagai bahasa Arab yang dibincangkan dalam setiap lisan orang Arab. Maka jadilah kafur menjadi bahasa Arab utama pada masa itu dengan tulisan kafura. Kafura. Oh, bahasa Arab jadi kafura. Kafura. Kafur barus nih. Oh, biasa orang guna untuk tu guys. Anda pun tahu ya. Nanti Kafura. saya berikan berita gembira pada Anda sekalian. Nanti di akhir saya sampaikan. Ya. Saking bagusnya datangnya hubungan perdagangan tadi, berpengaruh pada bahasa, berpengaruh pada hubungan, sampai nanti banyak kosakata bahasa Arab, itu nanti akan ditemukan dalam bahasa kita di bahasa Indonesia. Bahkan menurut penelitian, dari hubungan ini nanti didapatkan 60% kosakata dari bahasa Indonesia sangat mendapatkan nanti bagian-bagian pengaruh dari bahasa Arab dan begitu sebaliknya. Maknanya bahasa Indonesia ni ada banyak juga daripada bahasa-bahasa Indonesia ni banyak juga daripada bahasa-bahasa Arab ya. Itu yang dikatakan oleh Ustaz Adi ni. Contoh. Kita lanjut. Maaf teman-teman sekalian. Ya. Musyawarah dari bahasa Arab. Musyawarah Dari bahasa Arab. Anda nulis tesis ada bab dari bahasa Arab. bab daripada Apalagi bab. misalnya kopi dari bahasa Arab. Oh, kopi Apalagi misalnya kopi dari bahasa Arab. kursi dari bahasa Arab. Oh, Apalagi misalnya kursi pun daripada bahasa Arab. zaman dari bahasa Arab. Bahkan betul. ada juga kosakata bahasa Sunda dari bahasa Arab. Betong, batnun. Bahasa Sunda pun ada daripada bahasa Arab. Maknanya kuatnya hubungan Indonesia ni dengan perkataan bahasa Arab ni hingga bahasa Indonesia banyak daripada bahasa Arab ya. Cek. Dari bahasa Arab. Silakan cek. Jadi tidak mustahil bahasa Indonesia ini terdapat di dalam Al-Quran ya. Ya, punuk tuh, dari bahasa Arab. Banyak nanti kosakata yang bisa kita serap dari situ. Jadi sebetulnya kalau Anda ingin berusaha belajar bahasa Arab, itu akan lebih cepat bagus dibandingkan dengan negara-negara dan bangsa-bangsa yang lain. Dan gampang bahasa Arab. Saya pernah di Arab, anak-anak segini udah bisa bahasa Arab. Demi Allah saya katakan, betul. Anak kuntu lahum lugha arabiyyah sahla jiddan. Hatta عندما زرت في مكة المكرمة أنا كنت هناك memang orang Arab. يعني بسهولة اللغة العربية الأطفال العربية هنا يعني ما أستطيع أن أتكلم اللغة العربية. Senyum dia. Alhamdulillah. Memang dah anak Arab cakap bahasa Arab lah. Walaupun dia umur begini 5 tahun, 4 tahun. Kembali ke sini. Balik ke sini. Jadi ini asalnya lugah Indonesia, lugah Nusantarawiya, fa asbahat lugah mu'arrabah, فأصبحت لغة عربية. فحين اصطفى الله ربنا صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل, ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus dan memilih nabi dan rasul penutup, dan dipilihlah seorang yang sangat mulia, aminan, siddiqan, seorang yang sangat jujur, terpercaya, sebuah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah Islam, fokus baik-baik. Maka kemudian secara singkat berubahlah hubungan dari hubungan perdagangan, bisnis, alaqah tijariyah menjadi hubungan keislaman antara satu dengan yang lainnya. Yang paling menarik, ketika hubungan bisnis ini diterangkan di Quran, hubungan keislaman ini muncul disampaikan lewat ayat-ayat Quran melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Yang paling menarik, fokus baik-baik, ternyata kita patut bahagia. Di antara sekian banyak ayat Al-Quran, ada satu kalimat dalam Al-Quran yang mengabadikan hubungan haramain dengan Nusantara. Yang mengabadikan hubungan bangsa Arab terdahulu dengan Nusantara. Yang mengabadikan orang-orang Islam dan kehidupan masa lalu dengan kehidupan sekarang. Apa kalimatnya? Quran surah ke-76 ayat yang kelima. فعندما تحولت العلاقة من العلاقة التجارية إلى العلاقة الإسلامية باستيفاء خاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم, فمن العجيب أن الله سبحانه وتعالى أظهر هذه العلاقة في القرآن الكريم بقوله في سورة الإنسان في الآية الخامسة, فقال ربنا انظر إلى قوله إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Sungguh kata Allah, orang-orang mulia itu, orang-orang baik itu
nanti akan masuk surga, dan di surga kami akan berikan minuman yang Ya, termasuk betul. minuman paling enak, wanginya sewangi kapur barus, dinginnya sedingin kapur barus, tapi rasanya tidak seperti kapur barus. Luar biasa. Kapur barus berubah jadi kamper. Bukankah kamper wangi? Ya. Saking wanginya, saking hebatnya, jangankan yang hidup, yang meninggal pun pengen pakai kamper. Silakan cek. Hampir tidak ada orang meninggal kecuali menginginkan ada kapur barus, saking inginnya. Saking wanginya, saking dinginnya. Kata Quran, nanti di akhirat, hei Anda yang sering rihlah, hei Anda yang sering melakukan hubungan bisnis, hei yang sering berdagang jauh-jauh sampai keluar Arab, sampai ke Nusantara, sampai mendapatkan kapur. Nanti di akhirat gak usah berlayar lagi. Di akhirat tidak usah terbang lagi. Kalau kamu jadi muslim yang baik, kamu berakhlak yang baik, kamu ikuti petunjuk Nabi ini, saya sediakan minuman paling nikmat, wanginya seperti wangi kapur barus, dinginnya sedingin kapur barus, tapi rasanya tidak seperti kapur barus. Kalau mau coba nanti insya Allah ya. Tapi setahu saya, kafur ni hanya tumbuh, pohonnya ada di Indonesia saja. Dia tak ada tumbuh di mana-mana, pohon kafur ni. Jadi pohon itulah yang sangat mahal, guys. Dia punya kafur tu. Bila sampai ke Arab sana dia jadi barus, kafur barus. Tapi dia memang yang kafur barus yang ada di toko-toko itu sebenarnya sudah buatan, bukan asli. Kalau betul-betul yang aslinya ada di Indonesia, pohon syurga itu. Maka apabila Allah hilangkan dan lenyapkan pohon kafur ini di Indonesia nanti, dia akan tumbuhkan di syurga. Itulah nanti jadi untuk menjadi sebagai air minuman di syurga, makanan di syurga, wangian di syurga. Itulah. Okey, kita lanjut, guys. Atau mau latihan dulu Ustaz, saya mau coba. Bagaimana rasanya minuman kapur barus? Mangga. Fokus. Jadi ini bagian yang kedua. Ini kalau kita bicara hubungan antara Haramain dengan Nusantara, sebelum jadi Indonesia, itu bukan hubungan yang singkat saat ini. Tapi ada masa sejarah yang panjang, dari sejak masa jahiliyah, masa kenabian, sampai dengan masa risalah keislaman. Saya agak cepat. Singkatnya, Islam mulai disampaikan, risalah mulai turun, ayat-ayat mulai disampaikan, tapi yang paling menarik, setelah 5 tahun dalam proses dakwah, dimulai teman-teman sekalian, 610 Masehi, Nabi menerima wahyu, usia 40 tahun, mempersiapkan diri, dakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian diberikan bimbingan oleh Allah selama 5 tahun, 615 Masehi. Di sini kita mulai materinya. Tahun 615 Masehi, kemudian diperintahkanlah oleh Allah dengan turunnya Quran, surah Al-Mudaththir, surah ke-74, dengan asbabun nuzulnya Anda temukan nanti di hadis riwayat Al-Bukhari, nomor hadis yang keempat sampai yang kelima, riwayat sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu. Secara singkat, Nabi kemudian menyampaikan dakwah secara terang-terangan, mendapatkan respon yang tidak dibayangkan sebelumnya. Ada yang kemudian mencela, tidak sedikit yang meragukan, bahkan ada yang sampai menyakiti secara fisik. Singkatnya, Nabi meminta di antara para sahabat untuk sebagian berhijrah, mendapatkan tempat yang baik untuk menyelaraskan dan melanjutkan ajaran nilai keislaman. Maka 615 Hijriah ditandai dengan gelombang pertama hijrah, sahabat Nabi dipimpin oleh Ja'far bin Abdul Muttalib radhiyallahu ta'ala anhu ke satu negeri disebut dengan Habasyah. Sekarang dikenal dengan Ethiopia. Fokus. Ini jarang disebutkan dalam sejarah dan ada beberapa bagian yang harus kita perdalam kembali. Hijrah sebagian ke Habasyah, tapi ada yang tidak tercatat dalam sejarah. Dalam ekspedisi hijrah itu, tiba-tiba setelah sampai di sana, diterima oleh Raja Najasyi, dan kemudian di akhir fatrah masuk Islam, yang paling menarik adalah ekspedisi diadakan pada saat itu, dari Ethiopia, dari Habasyah ke arah negeri Cina. Ikutlah sebagian dari rombongan sahabat pada ekspedisi itu, singgahlah kemudian di kota Baros tadi, dan menyebarkanlah risalah Islam di daerah Baros sampai menyebar ke wilayah Nusantara. Dari situlah kemudian dimulai penyebaran agama Islam sampai ke wilayah dari mulai Sumateranya sampai dengan ke ujung Papuanya. Sampai menyebar ada Malaysianya, Filipina bagian selatannya, Thailand bagian selatannya, ada Brunei Darussalamnya, ada Rakhine dengan suku Rohingya-nya. Jadi kalau kita berbicara tentang fase penyebaran awal keislaman, ternyata teman-teman sudah dimulai pada awal abad ke-7 Masehi. Alhamdulillah guys, kita dah reaction tadi daripada audio dakwah. Bagaimana katanya ternyata bahasa Indonesia memang terdapat dalam Al-Quran. Ustaz
Adi Hidayat LCMA. Memang kita tahu dan kita dengar pun banyak perkataan-perkataan yang daripada kita biasa ngomong, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia, banyak yang datangnya daripada Arab. Jadi seperti kerusi tadi dia kata, itu adalah daripada perkataan Arab. Jadi Indonesia pun menyebut kerusi, dan banyak lagi lah bahasa-bahasa yang datang daripada Arab yang digunakan oleh rakyat di Indonesia. Wow, begitu sekali guys. Memang kita tidak boleh nafikan, memang bahasa Indonesia ni memang banyak digunakan di mana-mana saja. Dan apa yang saya tahu sekarang ini, bukan saja bahasa Indonesia ni digunakan di Indonesia, malahan banyak di luar-luar negara, di luar-luar negeri menggunakan bahasa Indonesia, dan malahan ada di sekolah-sekolah yang ada di Vietnam, di Australia dan di Eropah ataupun di Jepang, mereka diwajibkan untuk belajar bahasa Indonesia. Begitulah saya kata, bahasa Indonesia ni memang sudah sangat mendunia, dan sebab itulah nanti tidak lama lagi pada tahun 2027 bahasa Indonesia juga akan digunakan salah satu bahasa di PBB. Dan apa yang kita tahu sekarang ini, bahasa PBB ada 6 bahasa, tetapi apabila nanti ditambah lagi satu bahasa iaitu bahasa Indonesia untuk kegunaan di bahasa PBB, menjadi 7 bahasa di dalam PBB. Itu yang hebatnya bahasa Indonesia, hingga ternyata bahasa Indonesia terdapat dalam Al-Quran. Itulah hebatnya guys menjadi orang Indonesia ni. Dan apa yang kita dengar tadi daripada Ustaz Adi mengatakan bermulanya Islam adalah daripada Nusantara guys. Itulah hebatnya. InsyaAllah guys, suatu hari nanti saya akan mereaksyenkan iaitu bagaimana datangnya Islam di Nusantara itu guys. Kita tunggu sama-sama, dan jangan lupa anda menonton sekali ya. So okay guys, Alhamdulillah sampai di sini saja untuk reaction sekali ini. Semoga manfaat untuk kami di Malaysia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozo Channel. Tanpa sokongan anda tiadalah Brozo Channel di dalam YouTube ini. Bagi anda yang suka dengan cara saya mereaction, anda boleh klik butang subscribe dan klik butang loceng. Saya minta maaf kiranya ada tersilap kata dan tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction untuk anda semua guys. Assalamualaikum. Goodbye. Bye-bye.